saya Sasha Putra, bisnis consultant dari DRM. Nah, kalau kita perhatikan nih, akhir-akhir ini banyak nih yang namanya cafe, lounge, bar, hotel, dan sejenisnya yang memang dia lagi berlomba-lomba nih untuk gimana caranya mendatangkan sebuah keramaian. Keramaian itu adalah crowd yang biasa kita sering sebut namanya crowd. Crowd itu cukup penting loh untuk untuk pelaku bisnis yang memang mempunyai sebuah bisnis di bidang ini. Jadi crowd itu tuh memang banyak metode atau cara yang memang bisa mendatangkan sebuah crowd. Kalau kita lihat dari sisi tamu nih, sisi tamu yang datang ke tempat tersebut, itu bakal berpikir bahwa aku bukan sekedar enak atau tidaknya tempat itu, tapi kadang juga berpikir ada apa di situ. Nah, di sini aku bakal coba tarik sebuah poin yang namanya itu live perform. Live perform ini juga kadang kita kalau ngeliat poster sebuah Instagram atau mungkin sebuah sosial media apapun lah, kalau kita ngeliat sebuah poster kita lihat, wih ada guest starnya nih, kamu pasti mau datang kan? Ya pasti mau datang. Cuman kadang nggak sesuai. Kenapa nggak sesuainya? Mungkin suasananya nggak nyaman, terus mungkin yang terjadi di tempat itu nantinya tuh nggak enak, itu bikin yang namanya telemarketing dari mulut ke mulut nantinya jadi jelek loh. Nah, itu efeknya tadi untuk pelaku bisnis. Nah, kita tadi udah membahas live perform. Live perform adalah salah satu metode untuk si pelaku bisnis untuk mendatangkan sebuah crowd. Dengan live perform ini juga banyak yang harus kita pikirkan. Live perform itu nggak sekedar performer. Misalnya ada artis yang bakal datang di tempat itu, terus tempat ini rame. Itu belum tentu cuma itu doang loh. Beberapa tamu juga ada yang memperhatikan dari sisi teknisnya. Mungkin ada juga pelaku bisnis lainnya atau mungkin kompetitor dari tempat tersebut juga datang ke tempat itu dan menilai, wah bagus nggak sih ini performnya untuk live performnya kayak di sini. Oke, saya seperti itulah kurang lebihnya. Salah satu adalah kayak misalnya spot stage. Ya, kadang beberapa venue, beberapa tempat, beberapa cafe yang memang punya space untuk live perform. Itu nggak mesti tempatnya itu oke. Kadang dia space-nya cuma sedikit atau mungkin dia jadi terbagi menjadi 2 lantai, itu bisa jadi. Nah, kayak misalnya tempat yang memang panggungnya di bawah tapi ada beberapa tamu yang bisa duduk di atas nih. Itu bikin terlihatnya tetap oke dari atas tapi suara belum tentu loh. Nah, kayak gitu. Terus misalnya aku duduk di bawah, wah gila aku dapat tempat duduk di atas tapi ternyata panggungnya di bawah, aduh suaranya nggak enak, kayak gitu-gitulah kurang lebihnya. Terus tentang misalnya ada lagi nih kayak misalnya beberapa pelaku bisnis banyak juga yang dia memberikan keluh kesah seperti gila dalam satu event rutin, misalnya dia ngadain 2 kali event rutin, dia dalam satu event rutin tuh bisa menghabiskan banyak orang, 10 orang, weh gila habis 10 orang nih untuk tim gua. Ya kayak gitu kurang lebihnya dan itu bikin si pelaku bisnis ini juga berpikir lagi, wah gila live perform ini gak efektif. Nah kadang itu juga gak selalu seperti itu loh, hei pelaku bisnis. Ya kayak gitu, setelah kayak gitu kita juga akan memikirkan ada juga memang punya keluh kesah si pelaku bisnis ini. Dia gak merencanakan dari awal nih untuk perancangan sebuah kelistrikannya, untuk wattnya, daya listriknya. Dia juga kadang mikir, ini bukan hal yang penting lah untuk dipikirkan, segini udah nutut kok. Tapi kalau untuk mengadakan live perform, apalagi sebuah artis, itu kurang cukup loh. Nah, dari beberapa persoalan tersebut, habis ini kita bakal coba deh ulas lagi kenapa bisa seperti itu dan kenapa apa yang menjadi pemecahan solusi, ibarat pemecahan masalah terkait persoalan-persoalan tersebut. Habis ini banget tapi. Nah, ini nih. Yang di belakang ini adalah sebuah sound system. Namanya Bose untuk jenis F1 loudspeaker. Jadi terkaitnya sound system ini sangat penting. Kenapa? Kita tadi udah bahas tentang live perform. Live perform itu nggak cuma performer. Sound system itu berpengaruh besar. Kenapa? Kalau misalnya kita mendatangkan sebuah guest star demi mendapatkan sebuah crowd, otomatis sebuah guest star, beberapa nama artis itu nggak akan mau dong kalau misalnya dia main di tempat yang nggak proper. Buat apa dia main? Bakal ada terjadi lobby, bakal ada terjadi negosiasi terkait alat atau perangkat yang ada di tempat tersebut. Nah, para pelaku bisnis ini juga harus memikirkan hal ini karena ini adalah hal yang penting banget bahkan. Kemudian kalau misalnya kita tarik lagi beberapa persoalan tadi, kayak misalnya spot stage, ibaratnya beberapa spot panggung, di mana kita merasa dari perancangan awal bangunan ini
spotnya ini memang kurang oke buat dilakukan metode yang namanya live perform, kurang bagus. Tapi siapa tahu speaker yang di belakangku ini, sebelah kananku ini, belakang kanan ya. Jadi dia bisa membantu. Kenapa? Karena memang dia ini punya yang namanya vertical coverage. Jadi walaupun aku datang ke sebuah acara, terus aku dapat kebetulan gara-gara udah terlalu ramai dan aku telat, aku datang di atas, dapatnya duduknya tuh di atas, terus aku mikir, wah gila, penglihatan tetap bagus, mata tetap oke, tapi kupingku nggak tentu oke, karena memang di atas nggak sama. Nah, speaker kayak gini ini bisa jadi solusi yang buat kasus-kasus venue untuk para pelaku bisnis yang mempunyai venue seperti itu dan mempunyai kesulitan seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kita berpikir bahwa dalam suatu event, dalam sebuah pentas itu bakal makan banyak orang untuk loading, untuk ngangkat-ngangkat. Ya kamu lihat sendiri, speaker kayak gini paling 2-3 orang yang ngangkat, itu pun paling makan waktu sekitar 5 menit sampai 10 menitan lah. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya beberapa persoalan itu sudah terjawab lah ya. Nah yang terakhir ini, jadi kalau misalnya kalian sudah menetapkan metode live perform untuk mendatangkan sebuah crowd, udah oke semua nih, tapi tiba-tiba wah gila mati lampu kan gak lucu bro. Misalnya udah mati lampu, nah listriknya juga. Nah kalau misalnya ngeliat seperti itu, kamu harus memperhatikan spesifikasi sebuah speaker. Bose F1 kira-kira berapa sih wattnya? Nah, wattnya ini untuk atas sendiri ada 1000 watt, di bawah itu ada 1000 watt untuk subwoofernya. Total semua 2000 watt, misalnya dipasang di kanan kiri sepasang itu bakal menghabiskan 4000 watt dan dia mengeluarkan 130 dB SPL lagi. Terus kalau misalnya udah dia mengeluarkan 130 dB SPL dengan kondisi 4000 watt, kira-kira standarnya berapa sih untuk venue untuk bisa ibaratnya bisa nyala secara normal aja pasti lebih lah dari 4000 watt dan ini tidak mengganggu banget. Kemudian Bose, siapa yang nggak tahu yang namanya Bose? Tapi beberapa orang berpikir bahwa ya Bose ini memang premium. Tapi kalau misalnya kita nggak kontakan, kita nggak kabar-kabaran, kalau misalnya kalian butuh Bose, percuma aku nggak bakal tahu maunya kalian kayak gimana. Nah di sini tuh ada Bose F1. Bose F1 itu sebenarnya dia punya 2 modul nih. Yang ini adalah subwoofer, sedangkan yang ini adalah loudspeaker yang mana dia full range, nggak cuman cempreng dong, tapi ya bassnya ini di sini juga itu full range. Jadi untuk Bose F1 ini dia punya pembatas antara subwoofer dan si full range tadi. Cukup dipasang kayak gini. Ben, bantuin dong. Di sini ya, full range ini bisa cukup minta teman kamu untuk ngangkatin ke atas sini. Nah, beres, ya nggak? Nah, dengan 2 orang kamu udah bisa bikin suatu pentas live perform. Oke, dah. Nah, di sini udah ada Bose F1 nih. Tadi saya udah ngomong tentang kalau misalnya kalau ada kesulitan di venue nih, untuk yang memang dia punya lokasi yang berbeda, ada lantai 2, lantai 1 penontonnya, sedangkan stage-nya cuma 1. Misalnya di atas, kamu duduk di lantai 2, gimana sih biar suaranya sama? Ini bisa di-adjust. Nih, jadi kondisinya speaker ini ke atas. Coverage-nya ini namanya vertical coverage dari Bose F1. Kemudian misalnya ada tempat theatrical, mungkin aja nggak sebuah venue di hotel, resto atau kafe, tapi di sebuah theatrical memang dia tangga, model penontonnya juga bisa. Dia untuk mencari yang di bawah, kita bisa adjust untuk ke bawah. Jadi posisinya ke bawah. Seperti itu kurang lebih. Atau mungkin di tempat yang memang dia panggungnya itu agak ke bawah gitu penontonnya, tapi ada juga di lantai 2. Nah, ini dua-duanya ya di adjust. Nih, jadi ke atas iya, ke bawah juga iya. Nah, buat yang mau tahu info lengkapnya, kamu bisa scroll ke bawah. Di bawah tuh ada link deskripsi kita. Di deskripsi kita tuh ada linknya, kayak ada sosmed kita, ada Facebook, Instagram, dan lain-lain tentang Duta Raya Makmur. Dan jangan lupa like and subscribe YouTube channel untuk Duta Raya Makmur. Jangan lupa ya, Duta Raya Makmur. See you guys on the next video. Bye-bye.